Baiklah, teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama dari beberapa dinas dan juga dari unsur PKH dan juga independen, yaitu dari konsultan nanti. Kami termin kita bagi dua. Nanti yang pertama ini dari Bapeda, yang kedua dari DP2KB B3A, terus kesehatan kalau nanti masih bergabung karena juga ada acara. Terus termin kedua nanti kita talkshow dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta dengan Pak Korwil dan juga dari konsultan, yang mana nanti pertanyaannya hampir sama. Assalamualaikum Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana Yogyakarta? Ya, alhamdulillah sudah mulai baik, Mas Udin. Ya. Mungkin ini masih berlangsung juga diklat tentang pencegahan dan penanganan stunting tampaknya ini. Ya, Pak Bukhari, Iya, betul sekali. Semoga selalu sehat selalu Pak. Amin, amin, Baiklah, amin, amin. Pak, Ya. kita untuk poin saja, nanti kita ini santai mawon Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kepada Bapak mewakili BPKS Regional 3 Yogyakarta. Ini Pak, mungkin tadi Pak Bukhari sudah menyimak sejak awal tadi, hadir tepat jam 9 kurang 10 menit saya amati sudah bergabung dengan kami. Begini Pak, bagaimana ini menurut Bapak tentang gerakan centing ini Pak? Apakah ini sudah sesuai dengan harapan Balai setelah kita melakukan diklat pencegahan dan penanganan stunting? Itu Pak, pertanyaan kami yang pertama. Nanti ada pertanyaan berikutnya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Udin ya. Jadi ini cukup menarik ya, gerakan centing ini ya terkait dengan untuk pencegahan dan penanganan stunting ya. Jadi sebenarnya peran pendukung ya, karena memang memiliki peran pendukung untuk melakukan perubahan perilaku ya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan pengetahuan, tapi harus juga mampu membawa perubahan perilaku kepada masyarakat ya, kaitannya dengan ya perilaku PHBS-nya ya, PHBS maupun untuk pemenuhan gizinya. Jadi modul yang mungkin dilatihkan oleh kawan-kawan pendamping ya, yang sudah baru saja ya selesai dan ini sudah dimulai pelatihan di tahun ini memang sudah didesain ya, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga memberikan perubahan perilaku yang nantinya juga munculnya gerakan-gerakan seperti ini ya, centing ya. Karena sebenarnya gerakan-gerakan untuk pencegahan penanganan stunting ini sudah banyak ya dilakukan di Tanoto ya, Tanoto Foundation saja juga sudah memberikan beberapa gerakan ya berbasiskan masyarakat yang melalui pemudanya ya, melalui Karang Taruna maupun mahasiswanya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Cuma yang menjadi menarik ya dari data yang saya lihat di Tanoto Foundation itu ternyata di beberapa desa yang sudah dilakukan intervensi ya dengan gerakan seperti ini ya, gerakan centing ini memang gerakan yang luar biasa ya, karena baru pertama mungkin saya dengar ya di Kabupaten Kediri khususnya pencegahan dan penanganan stunting ya. Jadi kalau di daerah-daerah lain kelihatannya belum memulai bergerak ya. Hanya Kabupaten Kediri ini yang pertama kali, luar biasa ya, saya sangat mengapresiasi. Cuma ini yang menjadi tantangan untuk centing ke depan ya, karena ini di hasil dari riset yang saya juga melakukan riset secara lokal maupun juga ya di Tanoto Foundation ya, ternyata memang terjadi sinkronisasi data di mana desa yang mengalami ini ya teman-teman ya, yang mengalami intervensi ya terhadap pengetahuan stunting ya, jadi yang diintervensi dengan gerakan-gerakan seperti ya katakanlah kayak centing ini ya,
katakanlah kayak cetting dan juga beberapa yang dilakukan oleh Tanoto Foundation gitu, hasilnya itu ya memang secara pengetahuan ya kan, jadi masyarakat itu secara pengetahuan itu meningkat, tapi secara perubahan perilaku itu belum meningkat ini. Nah ini yang harus menjadi tantangan kita bersama. Nah ada apa sebenarnya? Padahal ya kalau kita melihat ini kan menjadi evaluasi sampai ya apa yang kita sudah usahakan dengan berbagai gerakan yang sangat luar biasa ya dan berbasiskan masyarakat ini hanya menimbulkan saja ataupun mengubah pengetahuan saja, menambah pengetahuan saja. Jadi apa yang diberi, tapi tidak merubah perilaku. Nah, ini harapan dengan cetting nanti ya, itu dengan gerakan-gerakan seperti itu, ya nanti akhirnya ya kalau bisa itu menjadi sebuah kebiasaan segar makan ikan itu ya. Itu tidak hanya terjadi pada insidental ya. Ketika acara itu digulirkan ya setelah itu mau minum susu segar susah. Nah ini yang harus lihat yang kalau kita ya susu segar memang sebagai bagian dari pemenuhan gizi ya, penyempurnaan gizi ya. Kalau susu itu kan masuk dalam penyempurnaan ya, karena 4 sehat 5 sempurna ya itu penyempurnaan gizi ini kan ya katakanlah susu itu kan tidak begitu mahal dan sebagainya ya. Bagaimana cara kawan-kawan melalui cetting ini mampu tidak hanya menggerakkan secara insidental saja ya untuk minum susu setiap hari Jumat atau apa itu, tapi kalau bisa malah menjadi kebiasaan mereka untuk minum susu setiap hari, ataupun gerakan-gerakan yang lainnya yang tadi seperti halnya penanaman tanaman-tanaman bergizi ya, dan itu pun juga bisa dilakukan oleh harapannya juga bisa dilakukan oleh KPM, tidak hanya sekedar itu menjadi gerakan yang nantinya hanya apa ya gebrakan ke depan saja, apa di awal saja itu ya. Tapi di akhir-akhir inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Ternyata memang rata-rata itu mereka itu kalau pengetahuan oke lah gitu. Ya, jadi dari beberapa saya terjun ke lapangan ya, dan juga saya melakukan beberapa survei seperti yang teman-teman Kediri lakukan, memang pengetahuan mereka ya bertambah, tahu ya di desa-desa yang dilakukan intervensi seperti itu. Tapi ternyata secara perilaku itu masih sangat kurang. Contohnya aja kayak pengetahuan tentang CPTS ya, cuci tangan pakai sabun. Itu saja itu masih ya berapa tahun kita mensosialisasikan CPTS ya kan. Sebelum COVID ada aja itu sudah ada CPTS, bahkan FDS aja itu juga sudah memberikan sosialisasi CPTS. Tapi perubahan perilaku untuk melakukan CPTS itu masih sangat sulit, dan ini harus menjadi tantangan di kawan-kawan centing ya, bagaimana nantinya tidak hanya sekedar teman-teman menyampaikan terkait dengan pengetahuan saja, tapi bisa mampu merubah perilaku. Jadi ini luar biasa ya, program centing ini saya sangat apresiasi ya. Ya kalau mungkin ada kesempatan ya mungkin Monef ke sana itu bisa melihat ya secara langsung bagaimana gerakannya dan sebagainya. Karena selama ini ya saya sendiri masih berkutik di Jogja sekitarnya ya, yang juga tapi itu gerakannya bukan dari kawan-kawan kita di PKH ya, tapi malah justru dari beberapa elemen yang lainnya ya seperti mahasiswa maupun Karang Taruna ya seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Ya, gitu aja Mas Udin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bukhari atas apresiasi, dan ada beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian kita. Khususnya tadi yang menarik adalah tantangan yang kiranya menjadi dalam gerakan penting ini. Nah ini mungkin tadi disampaikan oleh penyelenggara bahwa teman-teman ini sudah mendapatkan diktat pencegahan stunting, ada 54 orang, dan yang lainnya sudah melakukan coaching di setiap kecamatan. Sudah sebulan yang lalu kita melakukan selama 1 bulan lah. Ini teman-teman coaching masing-masing
individu ke teman yang lain dan juga sudah dipraktekkan. Dan di situ kalau nggak salah tadi disampaikan juga ada yang namanya janji diri, Pak. Dan ini kita mungkin dari situ kira-kira tantangan ini bisa menjadi lebih menarik lagi, Pak. Mungkin ada sarannya kira-kira. Bagaimana cara mengawal janji diri ini, Pak, yang lebih efektif begitu. Monggo Pak Bukhari. Ya, terima kasih ya. Jadi memang menjadi sebuah pembeda ya antara modul kesehatan dan gizi dan juga modul di stunting ya. Jadi kalau sebenarnya kawan-kawan sendiri itu pasti juga akan berpikir ya bahwa dulu di modul FGS ya, khususnya di modul 3 kesehatan dan gizi ini sudah membahas ya tentang kesehatan dan gizi dan juga sedikit menyinggung di stunting ya. Nah, maka dari itu pembedanya itu ya memang di kesehatan dan gizi ya, di modul F dan kesehatan dan gizi ini ya kita memang menjadi evaluasi kita bersama, kita masih berfokus kepada secara umum ya bagaimana masyarakat itu mau ya merubah perilakunya dalam pemenuhan gizi maupun PHBS-nya yang nantinya tidak hanya untuk pencegahan stunting dan juga agar anak itu juga tidak mengalami penyakit gitu ya seperti itu. Nah, jadi di stunting ini kalau modul stunting ini ya dari evaluasi yang ada ternyata komitmen untuk mengimplementasikan dari modul ini ya khususnya di FDS kemarin itu ternyata masih sangat minim gitu ya. Maka dari itu di modul stunting ini dimunculkanlah ya format yang disebut dengan evaluasi diri ya. Dan evaluasi diri ini tujuannya untuk membangun komitmen kepada para KPM ya, dampingan teman-teman yang nantinya itu mereka itu tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, jadi yang tadi kita targetkan menjadi tantangan kita pengetahuan, tapi juga menjadi sesuatu hal yang harus terbangun untuk mereka itu ya benar-benar yang sesuai dengan di modul tersebut. Karena modul fokus jadi 5 penanganan dan pencegahan. Jadi khususnya itu memang kita 75% itu memang di pencegahannya ya. Jadi dari 15 sesi yang ada itu 17 di pencegahannya. Di penanganannya itu hanya 25%. Karena penanganan ini kan memang kalau Kementerian Sosial itu memang bukan bagian ya dari penanganan ya. Karena penanganan itu kan bagi mereka yang sudah terdeteksi sebagai anak stunting ya. Dan itu memang ranahnya Kementerian Kesehatan ya atau Dinas Kesehatan terkait bagaimana menangani anak stunting. Cuma kita selaku Kementerian Sosial harus membangun komitmen ya. Misalnya kalau dari treatment yang diberikan dari tenaga kesehatan kepada anak yang mengalami stunting harus memenuhi ini gizi dan sebagainya atau melakukan tes apa, nah maka selaku pendamping ya kan dengan melalui gerakan ini ya berikan dorongan gitu ya agar mereka itu melakukan treatment-treatment yang diberikan oleh tenaga kesehatan itu. Nah di sini peran buku janji diri ini membangun komitmen untuk perubahan perilakunya. Nah, seperti itu. Karena teman-teman pendamping itu sebenarnya sudah punya kekuatan untuk memberikan penekanan pada mereka itu loh. Jadi ketika mereka tidak melakukan apa yang dilakukan dalam pertemuan kelompok untuk membahas katakanlah satu sesi stunting ya di misalnya kesejahteraan ibu hamil, ya mungkin inilah yang harus teman-teman dorong kembali. Nah, saya berharap dengan adanya ceting ini ya tidak hanya sekedar ya di dalam pertemuan kelompok ini hanya menyelesaikan tugas satu pun di dalam modul Kementerian Sosial yang diklatkan saat ini gitu ya, tapi juga mampu benar-benar menangkan apa yang sudah dilakukan dalam 1 bulan ya kan di dalam setelah satu sesi itu berjalan. Jadi inilah strateginya kita memberikan penekanan. Kalau toh misalnya ada beberapa mereka yang belum melaksanakan, maka selaku pendamping ataupun fasilitator harus mampu menggali kenapa belum dilakukan. Jadi bukan berarti
ya ini bukan punishment ya, bukan ya seperti itu, tapi bagaimana menggali permasalahan mereka kenapa kok belum dilakukan. Jadi kalau saya ya ketika saya mensupervisi di kawan-kawan di perbatasan Jogja ataupun di Tawangmangu ya di Karanganyar, saya sampaikan bahwa ketika dalam pertemuan kelompok ini katakanlah hanya baru 5 orang dari 20 KPM yang di dalam janji diri ini belum menunjukkan bahwa mereka itu melakukan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendamping di setiap sesinya, maka kawan-kawan pendamping tidak boleh melanjutkan sesi berikutnya gitu. Nah ini karena tujuan kita adalah perubahan perilaku, bukan penanaman pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kan walaupun tadi di Kediri menyampaikan ternyata dari pengetahuan yang didapat tuh hampir didominasi di pendamping PKH. Nah ini ya. Nah maka dari itu seharusnya survei yang menantang lagi ditanya bagaimana perubahan perilakunya gitu ya. Apakah dengan pengetahuan yang sudah tertanam di sana setelah terintervensi seperti itu, bagaimana perubahannya? Nah nanti gunakanlah buku tabel janji diri ini ya itu menjadi evaluasi kita. Apakah ada kesalahan ketika saya mungkin penyampaiannya ataupun ya cara memfasilitasinya. Nah ataupun mungkin memang ada ya permasalahan yang mendasar ya di masyarakat. Nah itulah yang harus maka dari itu saya berharap ya dengan adanya centing ini ya, ini harapan ke depan ya, karena ini sudah program yang sangat luar biasa ya, dengan tema-tema yang cukup sangat mendukung sekali itu ya, gerakan di pencegahan ya untuk dan penanganan stunting ini ya bisa dilakukan juga ketika sudah ketahuan dengan menggunakan tabel janji diri ini, pengetahuan-pengetahuan yang belum maksimal disampaikan oleh kawan-kawan ya bisa dilakukan home visit ataupun ya kunjungan ke keluarga KPM ya, terutama pada mereka yang belum mau melakukan perubahan perilaku. Jadi itu harapannya, jadi tidak hanya tersentral dalam sebuah pertemuan kelompok, tapi juga bisa ya berbasiskan kemasyarakatan. Jadi kita harus juga harus berbasis keluarga gitu ya, harus dikunjungi itu ya secara ya ini secara teknik pekerjaan sosial ya, bagaimana kita harus mampu melaksanakan home visit. Kenapa sih kok di sini belum mau? Ya, apakah memang karena memang ibunya di sini itu secara ya mungkin meremehkan sekali ya tentang mungkin gizi bayinya dan sebagainya, ataupun juga permasalahan-permasalahan yang lainnya yang mungkin sangat mengganjal untuk melakukan perubahan perilaku dalam pencegahan dan penanganan stunting.